Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga setiap aktivitas yang kita kerjakan akan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Amin. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang menarik dari Presiden Amerika yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Beliau mengatakan, kalau kita ingin melihat nasib sebuah bangsa 10 tahun atau 15 tahun kemudian, maka caranya mudah. Lihat saja di kelas di mana guru mengajar. Itu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln. Apa maksud dari kalimat Abraham Lincoln tersebut? Ini menarik untuk kita pelajari dan kita kaji, bahwa ketika kita ingin melihat potret sebuah bangsa, tentunya sebuah bangsa tidak akan pernah lepas dari masyarakat. Dan masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang begitu banyak. Manusia ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang tua, ada muda, ada remaja, ada tua. Nah, ketika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, taruhlah kita berbicara dalam sudut pandang pendidikan untuk melihat potret sebuah bangsa 10 atau 15 tahun kemudian, maka coba kita melihat di kelas-kelas di mana guru mengajar. Kita ambil contoh, misalkan kita ambil sebuah kelas dengan jenjang kelas 6 misalnya. Nah, kita bisa melihat potret bangsa itu di kelas itu. Seperti apa karakter anak-anak kita, itulah yang bisa kita ramalkan seperti apa 10 tahun yang akan datang. Namun tentunya ini tidak mutlak menjadi sebuah kebenaran. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita bisa mempersiapkan model generasi bangsa seperti apa yang akan muncul di 10 atau 15 tahun kemudian. Dari hari ini kita melihat potret anak-anak kelas 6 itu di kelas. Ini adalah sebagai gambaran awal, di mana gambaran awal ini bisa kita jadikan sebagai landasan untuk kita berpikir, untuk kita merenungi, kemudian kita mencari solusi. Bagaimana menyiapkan generasi bangsa yang hebat 10-15 tahun ke depan. Dari hari ini kita berada di kelas 6 tersebut, memperhatikan sikap dan perilaku, serta tingkah laku, serta kalimat-kalimat yang mereka ucapkan di dalam kelas itu. Para pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada, tugas kita lah sebagai pendidik, bukan hanya pendidik di sekolah, tetapi juga pendidik di rumah, dan juga pendidik di lingkungan di mana kita berada. Pendidik bukan hanya
sebagai seorang guru yang kita maknai selama ini. Bukan itu. Pendidik adalah kita semua yang memang peduli dengan masa depan bangsa kita ini. Nah, setelah kita melihat potret di kelas tersebut, kita bisa menjadikan ini sebagai dasar pemikiran kita untuk bersama-sama merenungi potret masa depan anak-anak kita, potret masa depan generasi bangsa kita 10-15 tahun yang akan datang. Ketika kita menjumpai beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita anggap kurang pas, terutama terkait dengan karakternya, dan itu bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bahkan didengarkan tatkala mereka berbicara. Misalkan ada beberapa anak yang berbicara dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang pantas kita dengar, maka dari kalimat yang kurang pantas itu kita juga bisa merenungi bahwa mungkin ini temuan-temuan yang bisa kita anggap sebagai hal penting yang perlu diluruskan. Karena kalau kita membiarkan kalimat-kalimat yang kurang pantas itu keluar dari mulut anak-anak kita, dan itu dibiarkan saja, maka ingat 10 tahun tidak ada peringatan bagi mereka, tidak ada tindakan bagi mereka untuk membuat kalimat yang lebih baik dengan cara mengingatkan mereka, maka itulah potret bangsa kita 10-15 tahun ke depan. Maka kalimat yang keluar sebenarnya adalah cerminan daripada hati mereka. Dari kalimat yang keluar akan dibuktikan dengan tindakan sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dan kalau itu dilakukan maka akan ada hasil. Nah, hasil itulah yang akan kita nikmati nanti, apakah baik atau buruk. Kalau kalimat yang keluar adalah kalimat yang kurang pantas, tindakan dilakukan adalah tindakan yang kurang pantas, maka hasilnya pun pasti kurang pantas. Dan generasi-generasi seperti inilah akan menjadi generasi yang bisa merusak sebuah bangsa, generasi yang bisa merusak lingkungan di mana mereka berada, generasi yang bisa membawa kemunduran akan negaranya. Maka tugas kita lah, siapapun kita, para pendidik, orang tua, dimanapun kita berada, bertemu siapapun kita, tatkala kita melihat sesuatu yang kurang pas, maka tugas kita adalah meluruskan yang tidak pas itu menjadi pas. Maka sekali lagi, kalau kita menyambung dengan tema kita di 2 minggu yang lalu terkait dengan bagaimana membentuk karakter anak, ya inilah tugas kita. Yang salah satunya adalah mengingatkan, mengajak mereka untuk bisa senantiasa berpikir yang positif, melakukan hal-hal yang positif, kemudian melakukan tindakan yang positif, sehingga insya Allah hasilnya pun akan positif. Sehingga ketika kita terbiasa memiliki pikiran yang positif, maka hal ini bisa kita contohkan kepada anak kita, ataupun tanpa sadar kita akan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak biologis, tapi anak-anak ideologis. Anak-anak ideologis itu anak-anak yang berada di lingkungan sekolah, di mana mereka senantiasa melihat, hampir 8 jam mereka melihat potret gurunya setiap saat. Apa yang diucapkan oleh gurunya, apa yang dilakukan oleh gurunya, mereka akan selalu memotret itu. Sama dengan kita ketika kita di rumah, anak-anak kita senantiasa memotret, melihat, mendengarkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan. Yang sebenarnya tanpa sadar kita telah memberikan pembelajaran dalam bentuk keteladanan. Yang perlu diperhatikan adalah apakah teladanan itu teladanan yang baik atau teladanan yang tidak baik. Ini yang harus perlu kita sadari bersama, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah bangsa, sekali lagi kita pun menjadi tokoh utama dari beberapa sebab bangsa itu menjadi besar, dan salah satu tokoh utamanya adalah kita, orang tua dan juga para guru. Maka kembali kepada situasi tatkala kita jalan-jalan ke sebuah kelas, di mana kelas 6 itu
Kita melihat anak-anak di situ, tingkah lakunya, ucapannya. Ketika ucapan mereka bagus, tindak tanduk mereka bagus, sikap perilaku mereka mencerminkan akhlak yang baik, ini perlu dipelihara. Ini perlu diberikan apresiasi kepada anak-anak itu, sehingga mereka pun akan senantiasa melakukan yang baik-baik, memikirkan yang baik-baik, melakukan tindakan yang baik-baik, sehingga kita berdoa kepada Allah SWT, hasilnya pun juga baik. Ini peringatan, ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ya, ketika kita ingin memotret suatu bangsa ya, kita melihat ya di kelas itu mereka mau jadi apa ya lihat di kelas itu. Nah, makanya ini adalah tugas berat kita bersama ya, semua elemen masyarakat, baik itu guru, tokoh masyarakat, ulama, orang tua. Ini kita perlu berkolaborasi, perlu bekerja bersama-sama untuk memikirkan bersama-sama, untuk memberikan pendidikan bersama-sama, memberikan keteladanan bersama-sama, tentunya keteladanan yang baik. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mereka yang kita saksikan di kelas 6 tadi itu, anak-anak itu adalah anak-anak yang insya Allah menjadi generasi-generasi hebat tatkala kita senantiasa menguatkan mereka, memberikan keyakinan kepada mereka tentang keteladanan-keteladanan yang baik yang kita contohkan kepada mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.